Akhirnya, Luh Resi memutuskan untuk mencari penglaris di sebuah tempat dukun terkenal yang sudah banyak digunakan oleh para pedagang. Mohon bantuannya jero dukun, tolonglah saya. Dagangan saya hampir bangkrut jero dukun, sedangkan dagangan di sebelah saya sangat laris. Itu yang membuat saya bingung. Anak-anak saya masih kecil, nanti kalau bangkrut, apa yang saya berikan anak saya? Tolonglah jero dukun. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah persaingan dagang. Luh Resi mencari penglaris. Luh Resi tak mau terima karena dagangan Nenek Wangi jauh lebih laris dari dagangannya. Bukan hanya dagang yang mengalami kesulitan, Gede Dano sawahnya kering kerontang, sedangkan musim tanam sudah tiba. Ia pun berpikir kelanjutan sawahnya, bagaimana cara mengairinya, dan harus begadang mencari air di malam hari. Nek, saya kasih duluan, Nek. Saya akan memasak, Nek. Saya kasih duluan, Nek. Saya, Nek. Sabar, semuanya pasti dapat. Pemandangan yang sangat berbeda dirasakan oleh Luh Resi. Kenapa dagangannya tidak ada yang laku, bahkan satu pun tak ada yang datang membelinya. Aneh rasanya, kenapa si tua bangka itu diserbu oleh pembeli? Sepertinya ia menggunakan alat-alat tertentu. Aku harus bisa juga. Tak masuk akal sepertinya. Semakin sakit hati Luh Resi melihat dagangan Nenek Wangi semakin laris. Akhirnya, Luh Resi memutuskan untuk mencari penglaris di sebuah tempat dukun terkenal yang sudah banyak digunakan oleh para pedagang. Rupanya sekarang kalau kita tidak ikut mencari penglaris, kita bisa bangkrut. Ibu muda satu anak itu pun ke rumah dukun. Mohon bantuannya jero dukun, tolonglah saya. Dagangan saya hampir bangkrut jero dukun, sedangkan dagangan di sebelah saya sangat laris. Itu yang membuat saya bingung. Anak-anak saya masih kecil, nanti kalau bangkrut, apa yang saya berikan anak saya? Tolonglah jero dukun. Ya baiklah kalau begitu. Saya mau saja membantu, asalkan kamu bisa menggunakan ilmu ini dengan baik, ilmu pengejar, penglaris. Nanti kalau kamu salah menggunakannya, ini akan berubah menjadi ilmu hitam, Haji Ugik, yang bisa merugikan dirimu sendiri dan kamu akan bisa ngeleyak. Silang kedua, lima bahasa mencana makin jangkut, ionan silang kepenakian, salin nasab, salin wangi, bingkai jelas nama silang kepenakian, salin lanyar ledang ada mangki, aling pasar agung ledang pada silang, dia orang berhasil mangki, aidi sama kali terbalik dari ledang pada silang, kita orang ada silang samping. Petani I Gede Dano berkeluh kesah dengan dirinya sendiri karena sawahnya sampai saat ini masih kering.
Dan walaupun ia mendengar ada berita-berita menyeramkan di malam hari, ia tetap akan mencari air ke sawah. Banyak orang berkata, menjadi petani baru senang dan tenang. Siapa yang bilang? Semua pekerjaan itu ada risikonya. Saya sangat gelisah karena sawah masih kering. Nanti malam harus begadang. Belum lagi ada berita-berita leak. Santer kabar di generasi muda, setiap malam katanya melihat penampakan. Saya tidak sombong. Sudah membawa cangkul. Apapun yang ada, saya akan lawan. Saya akan lawan. Kalau tidak, saya pasti tidak jadi panen. Leak pun ada, saya akan lawan. Sepertinya I Gede Dano merasakan getaran yang berbeda. Ia memiliki firasat ada sesuatu yang akan menghadang dirinya. Tetapi ia tak gentar. Dia harus mengairi sawahnya. Udara dingin dan suasana malam sudah terasa oleh I Gede Dano. Kadang-kadang merinding juga bulu kuduknya, walaupun ia sengaja membesarkan hatinya. Tak dipungkiri, terasa seperti ada getaran yang aneh. Di tengah malam yang sunyi pun, Loh Resi keluar. Tak mampu tidur, pengaruh dari ilmu pengeger yang didapat dari dukun. Ia ingin saja keluar di malam hari. Kakinya selalu gatal, ingin ke kuburan, ingin ke tempat-tempat gelap. Naluri ilmu hitam yang dimiliki Lok Resi berjalan dan menuju ke sebuah kuburan angker untuk mempertajam ilmu yang dimilikinya. Tak berselang lama, wujudnya pun berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Anak bayinya pun digendong agar tidak menangis bila ditinggal di rumah. Ia pun dititipkan di sebuah sudut kuburan. Gede Dano curiga dengan adanya tangisan bayi. Walaupun ia sedikit takut, tetapi ia mendekati sumber bunyi itu. Ternyata memang benar di sana tergeletak seorang bayi kecil yang terus menangis. Ia pun mengambilnya karena ia sudah membawa senjata cangkul. Heran sampai meninggalkan anak kecil demi ambisi pribadi. Sekarang sudah semakin gila, ilmu apapun dipelajari. Rupanya Lok Resi yang telah menjadi leak itu tahu bayinya diambil oleh petani I Gede Dano. Maka ia pun marah dan menyerang.
Ayo, saya tidak takut, tidak takut. Mati kamu sekarang. Sampai kapanpun saya akan lawan. Ayo, 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 mati kamu. Karena hari menjelang pagi, Loh Resi pun menyerah, kini menjelma lagi menjadi manusia dan mohon maaf kepada Gede Dano agar peristiwa ini tidak diceritakan oleh Gede Dano kepada masyarakat. Loh Resi pun berjanji kepada Gede Dano sampai kapanpun ia berbelanja kepada dirinya akan diberikan gratis dan dengan catatan rahasia ini tetap terjaga. Ya baiklah kalau begitu, tetapi pegang janjimu dengan syarat nanti kalau ada keluarga saya sakit akibat peristiwa ini, tentu saya akan menuntutmu dan akan menyebarkan ke seluruh masyarakat. Dan peganglah itu dengan baik, saya membantumu, tak akan menceritakan kepada siapa saja. Loh Resi pun menepati janjinya karena Gede Dano tidak menyebarkan rahasia kehidupannya yang selama ini penuh dengan ilmu hitam. Terima kasih Dwi, telah bekerja sama dengan baik. Ya bawalah itu, jangan dibayar Dwi.